صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Lalu kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjut bacaan kita dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Lanjut pembahasan tentang fikih puasa. Jadi yang lalu kita rangkum, yang lalu kita membahas tentang rukun puasa dan juga pembatalnya. Jadi rukun puasa itu niat, kemudian imsak, niat, kemudian menahan diri dari hal yang batalin puasa. Jadi imsak itu artinya menahan. Yang batalin puasa kemarin ada yang pertama makan minum sengaja, ya. Kemudian berhubungan badan sengaja, kemudian muntah sengaja. Jadi makan minum sengaja itu berbeda dengan makan minum lupa, ya. Jadi kalau lupa tuh nggak sengaja, seperti ya lupa, entah lupa kalau hari itu hari Ramadan atau memang dia lupa sedang berpuasa. Seperti yang mungkin kebiasaan orang tuh kalau lagi masak sekalian nyicipin begitu. Kemudian dimakan benar gitu, refleks begitu ya, lupa, itu lupa nggak sengaja. Atau yang biasanya di kantor, nyampe kantor langsung minum misalnya, itu kan kebiasaan yang memang dikerjakan kadang-kadang tanpa sadar, lupa begitu. Nah, tapi beda antara makan lupa sama makan salah. Jadi makan minum nggak sengaja tuh makan minum lupa, tapi ada makan minum salah. Jadi dia itu makan minum tapi waktunya salah. Yang kayak gini ini bukannya nggak sengaja, dia sengaja, batal puasanya. Kayak orang yang lagi misalnya lagi buka puasa bareng, bukber. Kemudian kan ada beberapa restoran tuh kalau bahkan sedang Ramadan pun nggak nyediain fasilitas media yang orang bisa tahu ini udah maghrib apa belum begitu. Lagi ngumpul bukber, temennya iseng, temennya buka YouTube, nyalain YouTube, azan maghrib begitu, digedein. Temennya yang udah lapar dengar azan langsung makan. Nah ini batal puasanya karena makan minumnya sengaja, cuman salah hitungan aja begitu. Beda kalau yang lupa itu ya nggak sengaja, emang lupa, itu refleks aja. Tapi kalau ini tuh sengaja makan, sengaja minum, cuman hitungannya salah. Atau juga orang-orang yang makan sahur ngelihat jamnya sih jam 4, cuman nyatanya jamnya tuh jam 5 sebenarnya gitu. Jamnya mati. Kan ya. Sengaja makan, sengaja minum, hitungannya salah begitu. Puasanya batal begitu. Jadi yang batalin puasa itu makan minum sengaja, termasuk itu tadi, makan minum salah.
Jadi ada makan minum lupa, makan minum salah, tapi ada uzurnya kagak tahu gitu ya, maka batal puasanya, tidak berdosa tapi wajib qadha. Ada makan minum sengaja, ada uzur, perempuan haid, ibu hamil, ibu menyusui, puasanya batal karena emang nggak puasa, wajib qadha tapi kagak dosa. Ada yang makan minum sengaja tanpa uzur gitu, sengaja tanpa uzur. Kalau yang makan minum salah sengaja tapi ada uzurnya ketidaktahuan, puasanya batal tapi wajib qadha. Nah, ada yang makan minum sengaja tanpa uzur. Orang yang makan minum sengaja tanpa uzur ini puasanya batal dan dia berdosa. Bahkan kalau kata Imam Malik, orang yang makan minum sengaja di siang hari Ramadan tanpa uzur, itu wajibnya tuh bukan cuma qadha tapi kafarat itu. Kafarat tuh kayak orang berhubungan badan, bebasin budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau sedekah ngasih makan miskin 60 orang gitu. Sebab kalau makan minum dengan sengaja itu sama kayak orang jima sengaja, sama-sama tidak menghormati kemuliaan Ramadan begitu. Jadi kafarat itu bukan gara-gara jimanya sebenarnya, kalau kata Imam Malik begitu, tapi karena dia mencederai kehormatan bulan Ramadan. Maka hukumnya orang yang melakukan hal sama dengan motif yang sama, sama-sama tidak menghormati, mencederai kehormatan Ramadan, itu wajib kafarat. Kata Imam Malik begitu. Tapi kalau kata mazhabnya Imam Syafi'i, kafarat hanya untuk orang yang berhubungan badan gitu. Jadi makan minum sengaja, berhubungan badan sengaja, kemudian muntah sengaja, muntah sahur mulutnya dikorek-korek muntah begitu. Habis sahur sholat subuh main trampolin, itu muntah sengaja tuh namanya tuh. Kemudian masuknya sesuatu ke dalam rongga kita udah jelasin tuh, mulut, hidung kanan, hidung kiri, kuping kanan, kuping kiri, kemaluan depan, kemaluan belakang. Ada 7 lubang rongga yang masuk lewat situ batal puasanya. Kalau tetes mata nggak batal, sebab tetes mata itu tidak masuk lewat rongga begitu, karena mata bukan rongga. Kemudian yang kelima yaitu keluar air mani dengan persentuhan, dengan mubasyarah. Jadi ya dikeluarin begitu, entah dengan anggota badannya atau dengan tangan orang lain. Tapi kalau keluar air maninya karena mimpi nggak batal, karena tidak ada persentuhan. Yang batal kalau keluar air mani dengan adanya mubasyarah atau persentuhan, batal puasanya. Kalau mimpi basah mah enggak. Kemudian yang keenam ada riddah, yaitu murtad. Yang ketujuh ada sebenarnya haid dan nifas. Nah, cuman kan haid itu bukan pembatal, dia itu syarat sebenarnya. Syarat sah puasa itu bebas dari haid dan nifas. Maka dia puasanya nggak batal, karena emang sejak awal dia sudah tidak sah puasanya. Kita terusin bacanya nih, itu tentang rukun dan pembatal. Wa man wati'a fi nahari ramadhan, siapa orang yang berhubungan badan fi nahari ramadhan, di siang hari Ramadan begitu, amidan secara sengaja, fil farji, memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanitanya, fa'alaihil qadha, maka dia wajib qadha, wal kafaratu, dan juga wajib kafarat. Jadi selain dia wajib qadha hari itu, dia juga wajib kafarat. Kafarat puasa. Apa kafaratnya? Wahia, dan yang namanya kafarat itu itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak perempuan muslim, membebaskan budak perempuan muslim kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya berpindah ke kewajiban yang kedua. Jadi ini ngurut nih, bukan pilihan tapi ngurut.
Jadi nggak bisa milih lah, kalau nggak mau bebasin budak puasa nggak bisa, tapi harus ngurut. Yang pertama, membebaskan budak perempuan mukmin. Fa in lam yajid, kalau dia tidak menemukan budak perempuan yang muslimah, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia harus puasa 2 bulan mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Ini berturut-turut dalam arti kalau di tengah-tengah dia batal, ngulang dari awal. Puasa 2 bulan, tanggal 1, 2, 3, 4, tanggal 30, masuk tanggal 1 bulan yang kedua, tanggal 25 di bulan yang kedua batal, itu ngulang lagi dari awal, begitu. Jadi puasanya 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai jerah untuk orang-orang yang mencederai kehormatan Ramadan. Dia siang hari berhubungan badan, maka 2 bulan berturut-turut. Nah, fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu 2 bulan berturut-turut, dia sakit, dia lemah, dia sudah tua misalnya, fa it'amu sittina miskina, maka ngasih makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang 1 miskin 1 mud. Begitu. Jadi urut 3 tuh. Ini urut. Bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan 60 orang miskin. Jadi harus nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 nggak bisa, baru nomor 2. Kalau nomor 2 nggak bisa, baru nomor 3. Nggak bisa milih. Nah, makanya dulu ada kasus salah satu ulama Ahnaf, namanya tuh Al-Anbari kalau nggak salah. Beliau itu dilaporkan ada salah satu anak pangeran. Jadi kerajaan tuh salah satu pangerannya itu jima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Dia sebagai ahli fikih begitu ya, sebagai orang ahli agama yang memang dekat dengan kekuasaan, dia jadi rujukan begitu. Dia jadi rujukan. Ditanya tentang pangeran itu, apa namanya konsekuensinya? Kan ada 3, bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian ngasih makan. Nasi Al-Anbari ini mikir, ini kalau disuruh bebasin budak, budaknya ada 200. Pangeran budaknya banyak gitu. Jadi dibebasin 1 tuh kayak kagak berasa gitu. Akhirnya hukuman kafarat ini enggak bikin jerah bagi dia begitu. Enggak bikin jerah. Akhirnya nanti besok siang jangan-jangan dia jima lagi. Bebasin lagi. Dia bebasin 30 budak, dia masih punya ratusan kan gitu. Namanya pangeran gitu. Akhirnya kata Al-Anbari, oh pangeran ini hukumnya nih kalau jima siang hari Ramadan puasa 2 bulan, jadi loncat dari bebasin budak, loncat ke nomor 2, langsung puasa 2 bulan berturut-turut. Tujuannya jelas supaya si pangeran tuh jerah gitu. Nah, fatwa ini keluar ya karena yang ngomongnya ibaratnya ustadz istana begitu, dijalanin sama keluarga istana, ya orang kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi akhirnya dikritik oleh banyak ulama sezaman itu, dikritik banyak. Sebab yang namanya kafarat itu bukan perkara ta'akuli, ini perkara ta'abudi, dogma. Memang wahyunya begitu, nggak bisa diukur pakai maslahat. Sebab kalau semua ibadah ngukur pakai maslahat, akhir banyak yang batal ini ibadah kita. Kan ya, ngukur pakai maslahat. Jadi maslahat itu kan muncul pada sesuatu yang syariat kagak punya teksnya. Teks syariat kagak ada masalah itu. Barulah ngukur maslahat nih. Mana yang baik bagi kehidupan kita secara sosial. Tapi pada perkara-perkara yang teks syariatnya jelas di situ, nggak boleh dirubah-rubah. Sebab kalau semuanya pakai maslahat, banyak syariat yang hilang akhirnya nih. Ini kurban lama-lama hilang.
Nah, nggak usah lah motong-motong kurban, mendingan duitnya kumpulin buat sekolahin orang-orang miskin. Oh, kan ya gitu. Soalnya duit sekolah habis buat MBG. Nah, ini orang-orang yang mau kurban nih lebih maslahat kan begitu. Karena ini syariat. Wukuf jangan jauh-jauh, umroh kagak usah ada gitu. Kan ya. Iya, yang miskin siapa, yang kagak boleh umroh siapa, kan begitu alasannya. Masih banyak kiri kanan orang miskin umroh mulu, begitulah. Lu miskin kan bukan gara-gara gua. jadi kenapa jadi gua yang kagak boleh ibadah gara-gara lu miskin? Lu presiden, beda urusan kan begitu. Memang pemerintahnya dablek kan begitu. Masa kita yang usaha capek-capek jadi kagak boleh ibadah gara-gara kiri kanan miskin? Gitu. Jadi seakan-akan orang kaya itu jadi salah semua. Ya ada orang kaya salah begitu, oligarki kan salah semua, ngurusin negara pakai duit kan begitu, kagak pakai maslahat masyarakat. Tapi enggak, kalau semua ukurannya jadi maslahat, ini syariat banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Itu kemudian makanya ada pembahasan usul fikih gitu ya. Maka kayak Prof. Nasaruddin Umar kan tahun lalu dikritik Menteri Agama buat keputusan bayar damnya haji tamattu itu di Indonesia, dikritik itu sama ustadz pesantren yang tidak terafiliasi sama pemerintah, tentu kan begitu. Kalau yang pemerintah mah diiyain. Iya, orang kalau ngekor kan kentut aja dibilang wangi gitu. Iya, orang kalau ngekor nih, itu profesor ngekor sama penguasa kentut dibilang, oh bapak sehat pak, begitu. Ini bilang. Tapi kalau orang kagak demen, orang kentut bau bentak begitu. Sebab iya, orang biarpun profesor, doktor begitu, kalau ngekor gitu, itu yang diikutin kentut, sehat bapak, begitu, wangi enggak apa gitu. Iya kan, Prof. Nasaruddin Umar tahun pertama jadi Menteri Agama bikin surat, masih ada suratnya, sampai sekarang kayaknya dijalanin lagi. Dam tamattunya haji Indonesia itu dibayarnya di Indonesia. Kalau keputusan PP-nya itu peraturan peraturan menterinya itu 2.750.000 gitu. Dari dulu bayar dam itu kagak di Indonesia. Sebab dam itu terikat dengan tempat dan waktu ibadahnya. Tempatnya di Mekah, maka bayar damnya di Mekah, begitu. Dan ini bukan soal maslahat, tapi dia bagian daripada ritual ibadah. Nanti setelah menyembelih dagingnya dioper-oper kemana, ya terserah. Tapi nyembelihnya di tanah haram. Setelah disembelih di Mina, dagingnya dioper sono, oper sini, nyampe ke Indonesia, boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak berarti boleh nyembelihnya di Indonesia. Ya, tapi terjadi tahun lalu berapa banyak jemaah haji yang bayar damnya di Indonesia. Saya punya teman beberapa yang ngurusin rumah potong hewan tuh dapat banyak proyek dari Kementerian Agama tahun lalu begitu ya, soal bayar dam begitu. Ya begitu. Jadi kalau ngukurnya maslahat nih, hilang semua syariat gitu. Padahal maslahat itu masuk pada perkara yang syariat kagak ada. Syariat ayatnya nggak nemuin, contoh hadisnya kagak ada, contoh rekaman data kasus ini belum pernah terjadi, ngukur dah pakai maslahat gitu. Tapi kalau teks syariatnya udah ada dan itu bagian dari ritual ibadah, jangan dirubah-rubah begitu. Ayat waris kan juga banyak itu yang dirubah pakai kompilasi hukum Islam kan ya, ditentang sama pesantren. Tapi kalau dosen-dosen terafiliasi itu kan enggak gitu. Iya. Akhirnya saya seuzon, jangan-jangan emang keputusan kayak gini nih memang sengaja bikin ribut kita sama kita sendiri. Kan ya, bikin ribut kita sama kita ini jadinya. Jadi Al-Anbari dikritik sama banyak ulama waktu itu. Kenapa langsung lompat puasa 2 bulan berturut-turut? Padahal syariatnya bebasin budak dulu. Wah, lebih maslahat di si pangeran ini sebagai bentuk jerak dia puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab kalau dia bebasin budak, budaknya banyak, dia gampang begitu.
Ya tentu salah satu maslahatnya itu, tapi maslahatnya kan batal dengan otomatis karena teks syariatnya tuh udah ada begitu. Kita nggak ngerti, padahal salah satu hikmah terbesar pembebasan budak ada nomor satu, sebab kebebasan tuh itu nikmat terbesar Allah kepada manusia, itu kebebasan yang kemudian manusia bikin aturan orang tuh diikat, dimiliki. Maka dengan hikmah kebebasan itulah, coba kalau orang udah bebas, dia punya sendiri, dia merdeka, hartanya jadi punya sendiri, dia bisa melahirkan keturunan yang merdeka lagi, dan seterusnya, begitu. Akhirnya dikritik oleh, dan itu dijadikan contoh dalam kitab-kitab fikih yang besar, contoh bahwa tokoh ini tidak mengamalkan teks syariat dengan bijaksana. Jadi mengamalkan maslahat bukan pada tempatnya, kan ya. Kan dari dulu kan juga orang tuh bilang katanya, buat apa ini potong-potong kurban, sedangkan rakyat miskin masih banyak, orang miskin yang belum punya rumah, pendidikannya belum tercapai, kan begitu. Ada banyak macam begitu. Maka yaitu tadi yang jauh lebih jauh lebih penting bahwa syariat ini dijalankan. Kalau ada teksnya jalanin, kalau nggak ada teksnya ya kita ngukur pakai maslahat, kan begitu. Fa in lam yastati, kalau nggak bisa bebasin budak, kalau budak tuh kan dulu ya, zaman dulu budak tuh seharga 100 ekor unta. Satu budak itu kira-kira seharga 100 ekor unta. Fa in lam yajid, kalau dia tidak mampu, fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Fa in lam yastati, kalau dia enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati fa id'amu sittina miskina, 60 orang miskin, likulli miskin, setiap miskin satu mud. Dan ini kafarat dalam mazhab Syafi'i hanya dibebankan kepada orang lakinya aja. Kan dia berhubungan badan laki perempuan nih gitu. Tapi kafarat ini hanya berlaku bagi lakinya doang begitu. Alasannya kenapa Ustaz lakinya doang? Nabi dulu nyuruhnya lakinya doang begitu. Padahal lapornya bareng berdua sama bininya. Kan ya, tapi yang disuruh lakinya aja begitu. Jadi ada di dalam metode usul tuh namanya apa sih istilahnya? As-sukutu an waqtil hajah. Syariat, pemberi syariat Allah dan Rasul itu menjadi aib kalau membiarkan masalah pada waktu yang dibutuhkan begitu. Kalau ada pembiaran pada waktu yang dimana dibutuhkan, berarti memang perkara tersebut tidak ada hukumnya. Ini kondisi lakinya udah lapor nih, sama Nabi saya jima gitu, udah lapor. Di waktu perbincangan yang panjang itu, satu pun Nabi nggak pernah nyebut istrinya. Kalau gitu ente sama istri, nggak nyebut ente. Padahal itu waktu yang sedang amat sangat dibutuhkan oleh si pelapor. Dia sedang butuh informasi, ini hukumnya apa nih buat gue nih gitu. Tapi Nabi Muhammad membiarkan. Berarti pembiaran itu memang meniadakan hukum. Jadi perkaranya itu berlaku cuman buat karena tidak boleh syariat diam pada waktu dibutuhkan. Kalau memang pada waktu yang dibutuhkan syariat diam, berarti emang nggak ada hukumnya. Nggak mungkin Nabi Muhammad membiarkan itu. Berarti memang hukumnya kagak ada buat perempuan, yang laki doang. Perempuan itu diwajibkan kafarat dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi mazhab Hambali dua, laki perempuan wajib dua-dua gitu. Jadi wajib kafarat bagi laki-laki aja dalam mazhab Syafi'i. Ini juga berlaku kalau dia dipaksa. Jadi perempuannya dipaksa. Kan ada nih beberapa laki-laki, ya kita dapat laporan beberapa kali begitu. Jadi perempuan puasa Ramadan, cuman lakinya emang rada sengke begitu. Iya,
nongkrong doang, ibadah kagak, siang-siang Ramadan dia pulang, dia minta bininya, padahal bini lagi puasa, dipaksa. Terus gimana Ustaz? Iya kagak gimana-gimana, gimana? Ya udah jadi mah jadi gitu. Ya perempuannya wajib qadha gitu. Dia dosa apa enggak? Kagak, namanya dipaksa kan begitu. Namanya dipaksa kagak. Nah, belum nemu sih, belum ada yang lapor sih itu. Iya. Enggak, kan namanya, kan ada rukun ikrah dalam fikih itu, kan ada namanya apa namanya rukhsah, keringanan syariat itu salah satunya kan lupa, kagak tahu, termasuk pemaksaan tuh bagian daripada, artinya orang yang melakukan sesuatu karena mukroh, terpaksa, itu diringankan hukumnya. Nah, salah satu rukun mukroh itu agar orang betul-betul dikatakan dipaksa, si pemaksa tuh punya kekuatan lebih tinggi daripada yang dipaksa gitu. Makanya kalau ada orang lapor perempuan maksa laki, itu kurang masuk akal gitu. Sebab si pemaksa itu syaratnya harus lebih kuat, lebih tinggi statusnya dibanding yang dipaksa. Ya kalaupun ada memang itu ya, itu kan jatuhnya apa, waqiatul ayan, tuh namanya personal case. Jadi nggak bisa umum. Secara umum itu tidak dihukumi oleh ulama bahwa nggak mungkin ada perempuan maksa laki terus lakinya nurut begitu. Karena syaratnya paksaan, syarat untuk dikatakan oh ini terjadi pemaksaan, yang memaksa itu jauh lebih tinggi, lebih kuat dibanding yang dipaksa. Kalau kejadiannya begitu, itu hukum khusus. Jadi fatwanya itu fatwa khusus, nggak bisa secara umum gitu. Kalau beneran ada begitu ya. Tapi saya sih belum nemu gitu. Iya, paling kalau tanya gitu diketahui nama ustadznya juga kan gitu. Lu laki maksud begitu. Waman mata, kalau nggak bisa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan 60 orang miskin. 1 miskin 1 mud. 1 miskin 1 mud. 1 mud ini 0,68 liter. Jadi ngasih miskin ya kalau dibulatin 1 liter. Dan ini nggak boleh 60 mud kasih 1 miskin ya. Jadi kudu 60. Beda kalau orang punya kewajiban fidyah. Orang tua kita udah nggak lagi puasa, fidyah tuh kewajibannya. Maka kewajibannya fidyah 30 fidyah buat 1 miskin boleh. Tapi kalau kafarat nggak boleh begitu. Kalau kafarat tuh harus 60. Jumlah miskinnya benar-benar 60. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa dikalkulasi gitu. Kemudian kita terusin dikit lagi, waman mata wa alaihi siyamun min Ramadan. Siapa orang yang puasa meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan dia punya kewajiban puasa min Ramadana, daripada bulan Ramadan. Punya utang, maksudnya meninggal dunia dalam keadaan punya utang, ud'ima anhu, maka dibayarin fidyah, ngasih makan atas orang meninggal tersebut, likulli yaumin, untuk setiap hari yang dia tinggalkan, muddun, satu mud. Nah, orang yang meninggal dunia punya hutang tuh gambarannya begini, dia Ramadan nggak puasa, sakit, musaf atau apalah, pokoknya beres Ramadan punya utang. Katakanlah orang sakit sepanjang bulan Ramadan sakit, Syawal sehat gitu. Ketika bulan Syawal sehat, udah boleh puasa, dia belum puasa juga, belum qadha. Bulan Syawal, kemudian habis bulan Syawal bulan Zulqa'dah. Orang kampung nyebutnya bulan Apit gitu ya. Bulan api itu katanya kejepit soalnya, nanggung kan ya. Gitu. Mau hajatan, duit habis lebaran kan begitu. Udah gitu udah mau bulan haji, nunggu bulan haji dah, makanya namanya bulan api. Kemudian bulan Dzulhijjah, bulan haji belum juga qadha. Padahal cuman 30 hari.
udah dikasih sehat 2 bulan, Syawal sehat, Dzulqa'dah sehat, Dzulhijjah juga sehat, 90 hari sehat. Akhirnya bulan Muharram, misalnya bulan Muharram wafat. Nah, orang seperti ini namanya wafat dalam keadaan punya utang, gitu. Beda kalau orang lagi sakit meninggal dunia. Orang tua sakit sejak awal Ramadan, sakit awal 1, 2, 3 terus sepanjang Ramadan, katakanlah sampai hari ke-20. Hari ke-20 meninggal dalam sakitnya. Maka yang kayak gini mah kagak ada kewajiban fidyah, nggak ada kewajiban qadha, gitu. Sebab dia meninggal dunia dalam keadaan emang kagak wajib. Kan lagi sakit. Lagi sakit mah kagak wajib puasa. Meninggal lagi sakit, ya udah begitu. Nggak ada kewajiban puasa. Kalau yang pertama kan beda, sakitnya udah sembuh. Ketika sudah sembuh dari sakit baru datang kewajiban tuh, kewajiban qadha. Sebulan nggak qadha, 2 bulan nggak qadha, 3 bulan nggak qadha, meninggal. Nah, ini namanya meninggalkan hutang. Tapi kalau dia meninggal dalam sakitnya, nggak ada kewajiban qadha, nggak ada kewajiban fidyah, karena dia meninggal dunia dalam keadaan emang kagak ada wajib apa-apa, begitu. Itu beda orang yang wafat dalam keadaan punya utang, sama yang wafat dalam sakitnya, begitu. Jadi fidyah itu wajib atas orang yang meninggal dunia punya hutang. Berapa hutangnya? 30 hari, 30 fidyah. 30 fidyah itu boleh 30 miskin, boleh satu miskin, gitu. Dan fidyah itu jangan didistribusikannya pas malam tahlilan. Kalau ada yang bikin tahlilan nih 3 malam, 7 malam, jangan dibaginya pas tahlilan. Sebab yang hadir di majelis tahlilan itu tidak semuanya miskin. Jadi kalau bayar fidyah ke orang-orang yang hadir tahlilan, nah ini belum beres ininya fidyahnya. Sebab fidyah itu diberikan kepada miskin. Yang hadir tahlilan kagak semuanya miskin. Apalagi kalau almarhumnya mantan dekel. Oh ya, kan yang hadir malam ke-7 biasanya lurah, anggota dewan juga hadir tuh, gitu. DPRD kan begitu. Kalau dekel kan linknya banyak kan begitu. Iya, mantan RW, mantan lurah yang kesitunya bawa mobil Fortuner. Masa bawa mobil Fortuner pulang bawa beras fidyah gitu? Kan malu kudunya. Malu, iya gitu. Maka bayar fidyah. Kalau benar nih, kalau benar bayar fidyah begitu, jangan pas tahlilan gitu. Sebelum, ya kalau mau bagi-bagi tahlilan nggak apa-apa dah, itu mah jadi sedekah. Tapi fidyah benarnya sudah diserahkan kepada fakir miskin sebelum itu atau mungkin sesudah itu, begitu. Sebenarnya kalau lagi tahlilan dibagiin beras fidyah tuh yang bingung ustadz sebenarnya. Iya, ustadz nih mau nerima, dia bukan miskin kan gitu. Dia kagak terima. Sayang bininya juga nanyain mulu di rumah kan. Iya. Kayaknya dapat beras nih malam ke-7 mah. Nah, ayah hadir dah kata dia. Ayah hadir dah. Itu. Ya bini saya begitu itu. Bingung kan ya. Kita ambil nih, kita bukan miskin itu. Kita kagak ambilkan sayang juga, makanya harus dijelasin nih, ini fidyah apa bukan, gitu. Apalagi tradisi banyak di kita ini udah kagak ngitung sholat apa puasa, pokoknya malam ke-7 fidyah, gitu. Nah itu dan kalau begitu modelnya, saya ngitungnya itu mah sedekah, bukan fidyah. Sedekah boleh gue bawa pulang boleh gitu. Biasa kalau ustadz kan ini berasal ada banyakan kan ya. Iya, berkatnya aja 2 kan gitu. Berasal ada banyakan. Jadi fidyah tuh bagi orang yang wafat punya utang. Punya utang tuh dia udah dapat sehat, punya kesempatan qadha tapi enggak bayar sampai akhirnya meninggal dunia. Wa syaikhu, dan orang tua renta, in ajaza ani shaumi, kalau dia tidak mampu atau lemah untuk berpuasa, nggak mampu puasa, yuftir wa yut'im an kulli yaumin mudda, maka dia boleh berbuka.
wa yut'im, dan memberi makan, an kulli yaumin, untuk setiap satu hari yang dia tidak puasa, mudda, satu mudnya gitu. In ajaza anisam. Jadi orang tua renta itu gantinya adalah bayar fidyah, ngasih makan satu hari satu mud gitu. Wal hamil wal murdi, dan orang tua renta nih sekarang nih agak ini ya, nggak bisa distandarin pakai umur, sebab orang punya kesehatan beda-beda. Ada yang umur 65 tahun udah lemah, nggak mampu puasa. Tapi ada orang 75 tahun tuh masih kuat. Begitu. Kemarin saya naik Grab itu, sopirnya umur 75 tahun. Masih seger. Orang aki-aki, cuman masih ketawa, masih ngobrol kuat gitu. Saya kagak ngeliat aplikasi lah gitu. Jadi dipesenin orang soalnya gitu. Itu kuat. Roma Irama berapa coba umurnya? 78 atau 9 sekarang Roma Irama. Masih nyanyi, masih manggung dia. Iya. Tahu kawin lagi apa enggak tuh Roma tuh? Iya, jadi orang tua ini sekarang nggak bisa standarnya pakai umur, tergantung kesehatan. Pokoknya kalau udah nggak mampu, fidyah. Jadi orang tua ini gantinya bukan qadha tapi fidyah, karena orang tua ini makin kesini ya makin tua, bukan makin muda. Karena dia makin tua maka tidak bisa diharapkan berpuasa, maka gantinya fidyah. Wal hamil wal murdi, dan orang hamil sama orang yang menyusui, perempuan hamil, perempuan menyusui, in khafata ala anfusihima, kalau dia khawatir sama badannya. Saya kalau puasa Ustaz nanti lemes banget saya gitu, lagi hamil nih. Kan ada orang yang lagi hamil tuh saking lemahnya dia sampai di opnam. Ya. Nah, dia khawatir sama badannya, aftarota, maka dia boleh berbuka. Wa alaihi mal qada, orang hamil menyusui yang khawatir sama badannya sendiri itu wajibnya qada gitu. Wa in khafata auladihima, wa in khafata ala auladihima, kalau dia khawatir sama oroknya aja. Emang kenapa kagak puasa? Saya kalau nggak puasa susu saya nggak keluar, kesian anak saya. Jadi khawatirnya sama oroknya aja. Saya kalau puasa nanti janin saya bermasalah Ustaz. Soalnya tahun lalu pernah hamil juga, janinnya jadi gugur. Nah, jadi yang dia khawatirin tuh anaknya aja, dia nggak mikir dirinya. Maka kalau dia khawatir sama anaknya aja, aftarota, boleh dia berbuka. Wa alaihi mal qada, dia juga wajib qada, wal kafarah, tapi sekalian bayar fidyah. Jadi kalau khawatirnya sama oroknya doang, jiwa yang bukan jiwanya, maka dia wajib qada, bayar fidyah juga. Kalau yang pertama khawatir sama badannya doang, begitu. Khawatir sama badannya doang. Khawatir sama badannya. Maka kalau ada orang yang khawatir dua-duanya, dia jatuhnya khawatir sama badannya juga, maka dia wajib qada aja, begitu. Kenapa Ustaz beda? Karena Al-Quran tuh nyebutnya kan cuma 3 orang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang sakit sama orang safar qada. Wa 'adal ladzina yutikunahu, dan orang yang lemah tidak lagi mampu puasa, fidyah, bayar fidyah. Jadi Allah cuma nyebutin 3, sakit, safar, orang tua, uzur. Sakit, safar. Nah, orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka mirip-miripin ketiga ini hukumnya. Ketika ibu hamil menyusui khawatir sama badannya, mirip kayak orang sakit. Kan orang sakit nggak puasa karena khawatir sama badan, maka qada, orang sakit qada, begitu. Tapi kalau dia khawatir sama anaknya doang, kan kagak ada mirip-miripnya ini. Mirip orang sakit bukan, orang tua renta bukan, safar juga bukan. Sebagai bentuk kehati-hatian, dua-duanya dah qada juga, kafarat juga, begitu. Jadi teks yang menyebutkan tentang kondispensasi dan kewajibannya itu cuma 3.
Maka orang sakit yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh, itu mirip seperti orang tua renta karena tidak punya harapan bisa puasa. Maka bayar fidyah walaupun tapi punya penyakit yang ketergantungan obat, nggak boleh lepas sama obat. Nah itu seperti orang tua renta. Tapi ibu hamil yang khawatirnya sama oroknya doang, kan kagak ada yang sama ini. Teksnya kagak. Karena memang teks terhadap ibu hamil tuh kagak ada hadisnya juga. Itu kenapa ulama berselisih itu karena kagak ada hadisnya gitu. Ulama Syafi'i ngikutin teks ayatnya, kita samain aja lah gitu. Kalaupun ada yang bilang ibu hamil tuh fidyah, itu kan bukan perkataan Nabi, itu perkataan sahabat Nabi. Makanya ulama Syafi'i ngikutinnya teks, kita samain aja. Kalau dia khawatir sama badannya kayak orang sakit nih qadha. Tapi kalau khawatir sama oroknya doang, kagak ada samanya ini. Ya udah dua-duanya ada, qadha juga, bayar fidyah juga. Tapi kalau dia khawatir sama badannya sekalian sama orok, ya kayak orang sakit karena ada badan yang dia khawatirin. Berarti wajibnya qadha begitu. Enggak, dan apa namanya, fidyah itu enggak berlaku, sebab fidyah itu untuk orang yang tidak bisa diharamkan puasa. Sedangkan ibu hamil dan menyusui bisa diharamkan puasa. Walaupun mungkin kejadiannya tuh tahun ini dia hamil, tahun depan dia nyusuin, kan begitu. Tahun depan lagi hamil lagi, tahun depan nyusuin lagi, kan begitu. Udah 4 kali puasa tuh. Tahun sampai 3 anak. Kata lakinya biarin sekalian capek, kata dia gitu. 3 anak sekalian tuh berentet gitu. Tapi kan tetap si perempuan ini punya kemungkinan bisa puasa. Setelah anak ketiga atau mungkin anak keempat bebas dia. Nah, maka tetap wajib qadha. Soalnya ada yang nanya begitu kemarin gitu, beneran tuh bininya tuh 4 kali tahun kagak bisa puasa, begitu modelnya, hamil nyusuin gitu. Iya, apa namanya, 4 tahun 2 anak dia gitu, hamil nyusuin lumayan kan begitu ya, qadha begitu. Apalagi wal maridu wal musafiru, dan orang yang sakit, wal musafiru orang yang safaran tawilan, safarnya panjang. Safar panjang tuh 89 km begitu. Kalau kurang dari 89 km tuh bukan musafir. Musafir tuh safarnya 89 km, 2 marhalah kalau dalam kitab fikih begitu. Yuftirani, dia boleh berbuka puasa, wa yaqdiyani, dan dia qadha. Kalau musafir dan orang sakit kan itu dia ada teksnya, maka dia wajib qadha. Wallahu alam. Azan dulu, setelah azan nanti kita tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Silahkan azan dulu. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة والصلاة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والمقام محمد الكريم إنك لا تخلف المرحمة. Silahkan kalau ada pertanyaan yang disampaikan. Ya. Kalau bayar fidyahnya sekalian buat takjil boleh enggak? Sekalian buat jadi ngasih takjil ke masjid-masjid nih makanya gitu. Iya. Jadi fidyah itu bentuknya makanan pokok mentah, nggak bisa ditukar jadi gorengan, nggak bisa gitu. Jadi kalau dia ingin bayar dan kan ulama membolehkan untuk diuangkan. Katakanlah satu fidyah itu 0,68 liter. Kalau ukuran Basnas kemarin kan 12.000 misalnya, atau kita buletin jadi 15.000. Nah, kalau ingin dijadiin takjil, maka dia harus bersepakat dengan si miskin penerima fidyahnya gitu. Aneh mau bayar fidyah nih, orang tuanya kagak puasa.
ente mau gak nerima, tapi aneh jadiin kolak begitu. Kalau dia terima nggak apa-apa, sah udah. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Jadi harus makanan pokok atau diuangkan. Nanti uangnya biarin si miskin yang mengelola. Iya. Oke, mana? Ya. Kalau yang di saya tadi yang istri ya, karena artinya dia belum beristri tapi punya pacar, kemudian kejadian juga di bulan puasa, itu gimana Ustaz? Tuh kok itu combo itu dosanya itu. Iya, udahnya lagi puasa, bukan bini lagi loh. Tuh combo itu. Haramnya haram jadah kalau kata orang kampung. Jadi tetap kalau hukum kafaratnya tetap terjadi. Si laki wajib bayar kafarat. Hari puasa hari itu wajib diqadha dan dia wajib bayar kafarat. Bebasin budak udah nggak ada. Maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Perempuannya gimana? Perempuannya yang nggak kena kafarat, karena memang kewajiban kafarat hanya pada laki-lakinya. Tapi si perempuan tentu berdosa, begitu, berdosa atas perzinahannya, begitu. Malaikat juga, iblis juga bingung tuh, gitu. Puasa di masjid lagi Ramadan kan gitu. Padahal gue udah kagak ada, kata iblis begitu. Gue udah kagak ada ini, katanya. Masih begitu aja. Dan kalau soalnya dia nggak tahu hukumnya, dia memang dia agamanya ini. Dia juga iya. Juga nggak punya duit, kalau 2 bulan juga nggak. Gimana tuh? Jadi kalau orang kesalahannya itu tetap berlaku, maka dia wajib nih. Jadi kewajibannya kan puasa nih, cuman dia nggak tahu, maka kewajibannya itu mengendap sampai dia pada pengetahuannya. Dan pengetahuan tentang kewajiban puasa serta hal-hal yang terikat dengan puasa termasuk pembatal dan kafarat, ini kan perkara yang wajib ain, wajib diketahui. Jadi ketidaktahuannya atas kesalahan dalam ibadah puasa itu nggak diterima sebagai uzur. Sebab kan dalam syariat orang yang kagak tahu diterima, nggak tahunya itu kan cuma 2. Orang baru masuk Islam sama orang yang tinggal di hutan sendirian tuh diterima itu. Jadi kalau orangnya tinggal di tengah komunitas muslim, zina itu nggak mesti nggak tahu, pasti tahu. Dan konsekuensi tentang kafarat itu emang wajib tahu. Kan ada ilmu yang wajib dipelajari. Jadi dia nggak bisa punya alasan, saya nggak tahu kagak diterima. Nggak tahu yang diterima cuma 2, orang baru masuk Islam sama orang yang tinggal di hutan sendirian. Dan dari kecil dirawatnya sama serigala, sama singa gitu. Nyampe di kota jalannya tuh ngerangkap gitu. Ketemu perempuan dia demen, dia zina, dia bilang diterima, dia nggak tahunya. Sebab sepanjang hidup tinggalnya di hutan, kagak ada yang ngasih tahu. Tapi kalau orang muslim dari kecil tinggal di tengah komunitas muslim, begitu ya. Enggak. Iya, kalaupun dia nggak tahu itu bukan kesalahan ustadznya. Ya kesalahan dia kan begitu. Jadi dia tetap punya kewajiban itu. Nah, kalau ada orang yang misalnya nih tahu dia bayar kafarat, nggak ada budaknya, nggak bisa, dan dia nggak mampu puasa misalnya karena udah sakit misalnya, maka dia wajib bayar ngasih miskin 60 orang. Tapi pun dia miskin, maka kewajiban kafarat ini sama kayak kewajiban harta pada lainnya, tertunda sampai dia punya kemampuan. Punya kemampuannya tuh bisa emang entar kapan waktu dia punya, atau ada orang yang ngasih nih, gua kasih lu buat bayarin fidyah 60 orang gitu. Jadi kewajibannya tidak gugur. Sebab ini haknya Allah atas pelanggaran syariat ibadahnya begitu.
kan ada pelanggaran hak manusia, ada yang haknya Allah. Haknya Allah nggak bisa digugurkan. Oke? Lain baru di. Itu tadi kan Pak Sur bilang membatalkan itu kalau cukup rongga itu. Kalau misalnya orang kena diabetes, nanti harus suntik insulin. Iya. Itu apa? Jadi kalau suntik ini memang jadi masalah. Ada ulama kita yang beranggapan pokoknya 7 lubang rongga tok. Kalau masuknya kagak lewat 7 lubang rongga kagak batal gitu. Ada yang memang bilang oh enggak, pokoknya kalau masuk tubuh mah lewat mana aja juga batal. Nah, ada ulama kita, ulama kontemporer bedain. Jadi yang masuk lewat pori-pori ini tidak melalui rongga, yang suntik ini dibedain apakah dia nutrisi pengganti makanan atau dia obat. Kalau dia obat-obatan dia nggak batalin puasa, masuknya disuntik gitu ya. Tapi kalau dia nutrisi pengganti makanan dia batalin puasa. Insulin tuh nutrisi pengganti makanan, obat ya. Kalau dia obat dia bukan pembatal puasa. Tapi kalau dia nutrisi pengganti makanan mengandung glukosa, dia sama seperti makan minum sengaja, maknanya sama. Jadi ulama modern itu bedain suntikan antara obat-obatan dan juga nutrisi, gitu. Nutrisi pengganti makanan. Iya, dia berarti nutrisi pengganti makanan. Iya, sama kayak infus. Infus itu kan pengganti makanan. Batal puasanya. Tapi sakit Ustaz, ya berarti kalau itu dia sakit jatuhnya, kodok. Itu emang sakit. Emang diabetes kan emang sakit kan begitu. Wallah, ada lagi? Mana lagi? Satu lagi? Ya. Satu lagi nih, karena yang buat mama, terutama tadi yang ada bermasak. Nah, nyicipin itu kan ujung lidah itu kan nggak masuk. Iya. Itu merasa meyakinkan orang seperti itu gimana? Batal juga atau nggak sengaja dicicipin? Nggak batal karena kan nggak masuk rongga. Mulut tuh batasnya makhraj huruf kha. Lewat makhraj huruf kha batal. Sedangkan yang di lidah perasa tuh belum nyampe. Cuman saya juga bingung, itu bener kagak masuk, itu bisa begitu. Iya, kalau dia jago begitu ya, nempel lidah dilepehin jago, nggak apa-apa dah begitu. Iya. Jadi kalau kaidahnya benar, sesuatu yang masuk ke dalam mulut tuh lewat makhraj huruf kha itu yang batalin puasa. Di luar makhraj huruf kha nggak batal, termasuk lidahnya dijulurin begitu. Itu nggak batalin puasa. Cuman bisa nggak mastiin apa yang di lidah tuh kagak masuk begitu. Langsung dilepeh lah gitu. Apa lagi? Masuk ke dalam mulut. Asap apa nih? Asap apa? Oh iya. Kalau asap yang bukan kita ngerjain, orang orang bakar sate, knalpot, angkot begitu, itu nggak batal karena itu sesuatu yang usira ihtirazuhu namanya, sulit untuk dihindari. Tapi kalau asapnya rokok kita ngerokok sendiri batal itu iya. Atau pagi-pagi jam 8 pagi nongkrong samping rumah makan Padang gitu. Kan pagi-pagi tuh orang Padang kan bakar ayam tuh. Dia kan puasa nggak puasa ayam bakar pagi-pagi kan. Dia sengaja masukin itu. Jadi ini kan rongga, syaratnya masuk rongga dan sengaja. Sesuatu yang tidak sengaja atau sulit untuk dihindari nggak batal puasanya. Kan kayak angin tuh kan masuk ke dalam rongga, tapi kan nggak bisa kita menghindari asap, debu, kotoran dan sebagainya. Tapi nggak mungkin kita bisa hindari begitu. Kalau wanginya itu, jadi yang masuk tuh ain tuh ain barangnya, sedangkan pewangi itu kan cairannya di mana dia ngeluarin aroma.
Aroma itu tidak termasuk dalam ain, tidak ada wujudnya. Itu namanya asar. Kalau yang masuk ke dalam hidung kita itu aroma, dia nggak batal. Tapi kalau seair-air parfumnya jadi celupin, nah itu yang batal tuh. Iya, disedot gitu. Iya, kan kalau pagi-pagi ya kita lewat di pinggir jalan atau lewat di naik angkot yang ke Jakarta, itu kan wangi. Apalagi kalau perempuan kalau berangkat pagi tuh parfum kagak dioles, diguyur kayaknya. Wanginya wangi banget. Nah itu yang masuk itu asarnya. Asar tuh kalau bahasa Indonesia apa sih namanya? Asar, efek dari barangnya. Barangnya mah nggak masuk. Jadi yang batal tuh barang ain yang masuk ke dalam rongga kita begitu. Oke? Udah ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.